Kabar prihatin pekan ini mengguncang personil boyband Smash, Rafael Tan. Ya, tidak ada angin, tidak ada hujan. Rafael mendadak dikabarkan tumbang hingga dilarikan ke rumah sakit. Bahkan ketika ditemui oleh tim was-was di ruang inap rumah sakit, Rafael tidak hanya terlihat harus mengenakan jarum infus, tapi juga menyantap menu makanan super sehat dengan kondisi lemas dan sakit. Usut punya usut, Rafael tengah menderita sakit amandel parah, hingga membuat Rangga Smash, sang sahabat pun cemas dan sontak mengunjungi Rafael di rumah sakit. Ini makan makanan rumah sakit ya pasti begini, karena memang lagi amandel, jadi nggak bisa makan yang aneh-aneh. Bubur pasti, nasi aja nggak bisa. Ini yang goreng-goreng nggak bisa biasa. Pas paling sup-sup gitulah. Cuma nelan aja, sakit banget karena amandelnya udah parah, infeksinya udah parah banget, udah merah dan udah besar. Terus kayak udah ada bernanah di situ, sampai dokternya juga udah ya wah kok bisa begini gitu. Ampun, Jojo sakit. Oh my god, Rangga terima kasih banyak. Bentar coba saya baca dimakannya biar cepet sembuh, Coba saya baca. Kalau Anda pasti bikin ucapan. Tiba-tiba ada yang dia foto pakai itu tuh apa? Uap. Tutup mulut itu. Terus kenapa nih anak gitu, terus akhirnya langsung chat dia, kenapa sakit apa, dirawat di mana gitu-gitu. Ya udah deh, ntar lusa nengok ke rumah sakit gitu. Amandel ini kan udah infeksinya udah akut, udah parah. Jadi kalau ngomong juga agak sedikit susah, terus minum air putih aja sakit gitu. Ada apa dengan Rafael? Sempat disindir oleh Rangga tentang teman istimewa yang berada bersamanya ketika jatuh di kamar mandi sehingga dilarikan ke rumah sakit. Benarkah Rafael tengah diguncang persoalan cinta tapi beda hingga memicu kondisi kesehatannya menjadi tumbang? Jam 3 subuh kebangun mau buang air kecil, tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Jatuh di kamar mandi tuh sampai luka. Pingsan tiba-tiba, nggak sadar. Pingsan terus dibangunin, akhirnya bakal bangun. Nggak lama pingsan lagi, jadi total 2 kali. 1 kali jatuh di kamar mandi, 2 kali pingsan. Akhirnya temen aku langsung, udah ini nggak bisa, bawa ke rumah sakit aja, bawa ke rumah sakit. Nah itu temennya siapa tuh yang ngomong gitu? Oke, nggak mau jawab, lanjut. Lusa baru mau dioperasi, baru bisa dioperasi. Harus dioperasi karena memang udah parah, udah akut. Karena kalau misalnya nggak dioperasi, nanti akan kambuh lagi dan kambuh lagi. Menjadi pesakitan dengan vonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas tindak pelecehan anak di bawah umur, Saiful Jamil kian merana. Pasalnya, di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hukuman terpidana SJ justru diperberat. Hukuman yang semula hanya 3 tahun penjara, kini menjadi 5 tahun penjara. Hal itu sejalan dengan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana hukuman minimalnya adalah 5 tahun penjara. Dan vonis pengadilan tinggi yang menjatuhkan hukuman 2 tahun lebih berat dari vonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara disambut baik oleh pihak DS. Putusan di pengadilan tinggi mungkin kalian belum mendengar atau belum membaca, ya sudah putus kemarin Agustus ya akhir, yaitu 5 tahun hukuman penjara terhadap Saiful Jamil ditambah 2 tahun atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya keluarganya berbahagialah. Standarnya yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak ya, yaitu ancaman hukuman minimal 5 tahun. Jadi sudah jelas. Artinya pengadilan tinggi melalui majelis hakim ya tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga ditambah menjadi 2 tahun sesuai dengan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak. Ibarat jatuh tertimpa tangga, SJ tak hanya meratapi nasibnya yang justru divonis lebih berat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Laporannya terhadap DS atas dugaan pemalsuan identitas juga sudah di SP3 alias dihentikan oleh Polda Metro Jaya sejak tanggal 30 September 2016 lalu. Penghentian kasus ini diputus setelah penyidik melakukan gelar perkara dan mendengarkan keterangan saksi ahli. Ya, yuk.
Sip. Ya, hari ini agenda saya datang ke Reskrim Polda Metro Jaya karena ada panggilan dari penyidik atas laporan dari pengacara Saiful Jamil pada bulan April 2016 kemarin, ya, yang mana klien saya DS, korban pelecehan seksual dari Saiful Jamil, dilaporkan tentang dugaan pemalsuan data, yaitu umur. Setelah ada dilakukan gelar perkara, ya, dari saksi-saksi, saksi ahli, disimpulkan ya saat ini bahwa apa yang dilaporkan oleh pengacaranya Saiful Jamil tidak cukup bukti, maka dalam hal ini penyidik Reserse Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyidikan.